Hai, welcome to Hydro Farm TV. Nama saya Wirawan. Hari ini kita mau bicarakan sangat-sangat penting punya judul yang namanya Brain Food. Makanan untuk kasih otak kita makan. Nah, seiring dengan pertumbuhannya badan kita, kalau kita ini setiap hari pasti bertumbuh. Dari badan bertumbuh lebih tua, kalau anak kecil bertumbuh lebih dewasa. Nah, termasuk otak pun juga cepat bisa tumbuh. Nah, kalau kita tumbuh terus bertahun-tahun, otak itu lama punya lama juga perlu pertumbuhan dan bisa tua. Bagaimana dengan fungsinya otak? Kalau kita terus suruh dia bertumbuh, tidak dikasih vitamin, tidak dikasih makanan, ya lama-lama otaknya akan turun daya ingatnya, daya fungsinya. Nah, otaknya menjadi yang namanya kita bilang pikun. Atau kena serangan virus-virus yang namanya Alzheimer. Ya, jadi bisa ingat lupa, bisa banyak penyakit. Jadi selain badan pun kita harus kasih vitamin, kita harus kasih nutrisi untuk dia bertumbuh. Otak pun juga harus dikasih makanan untuk dia bisa bertumbuh. Jangan sampai otak itu tidak dikasih vitamin, tidak dikasih makanan, akhirnya menciut, mengecil. Jadilah yang namanya pikun. Nah, untuk memperlambat proses penuaan otak kita, nah kita harus menjaga dan mengkasih suplemen kepada otak kita, yaitu menjaga fungsinya untuk berperanan penting, yaitu konsumsi vitamin dan makanan sehat. 4. Nutrisi yang komponen utama untuk vitamin otak kita adalah vitamin C. Vitamin C penuh dengan antioksidan. Dan itulah menambah kesehatan otak kita dengan penuh vitamin C. Dan menurut penelitian dari luar negeri, orang yang sering makan vitamin C dari sayur dan buah, nah itu daya ingatnya biasanya jauh lebih baik daripada yang tidak suka minum vitamin C. Nah, setiap orang dewasa direkomendasikan untuk makan vitamin C paling sedikit 90 mg sehari untuk dewasa. Nah, vitamin C dapat dari buah, sayur-sayuran. Nah, nanti kita bicarakan apa aja yang sayur-sayuran, buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C-nya. Nah, yang nomor 2, sangat penting juga vitamin, yaitu vitamin B kompleks. Nah, B kompleks sangat bermanfaat untuk menunjang kesehatan kita punya sistem syaraf dan fungsi otak kita. Vitamin B menghasilkan zat kimia untuk otak, namanya zat neurotransmitter yang berperan sebagai penghantar signal pada syaraf serta membantu tubuh menggunakan energi. Vitamin B banyak terdapat pada daging hewan seperti ayam, daging, ikan, telur, sereal, ya, dan susu. Sedangkan pada tumbuhan, vitamin B juga banyak ditemukan pada kacang-kacangan, gandum, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Nah, especially sayur-sayuran yang warnanya hijau gelap, plus pepaya dan jeruk. Nah, nomor 3 adalah vitamin E. Nah, vitamin E juga baik untuk pada orang lansia untuk mencegah Parkinson sama stroke. Nah, menurut orang direkomendasikan setiap hari, kalau menurut penelitian, orang dewasa atau lansia direkomendasikan hanya perlu 22 IU per hari. Jangan terlalu banyak makan vitamin C, bisa berbahaya. Kalau sederhana, asupannya cukup, yaitu hanya perlu 22 IU per hari, sudah cukup untuk kasih otak kita nutrisi untuk menjaga otak jadi sehat.
menghindari kita dari Parkinson, menghindari dari Alzheimer, juga daya ingat kita jadi lebih bagus, daya pikir kita lebih sehat. Ini hanya perlu small doses of vitamin E. Tidak boleh terlalu banyak, karena kebanyakan yang orang minum 1000 IU sehari itu malah jadi negatif, malah tidak baik. Nah, nomor 4, yang vitamin paling penting juga untuk otak, yaitu omega 3. Kalau omega 3 itu terdiri dari DHA dan EPA. Itu minyak baik. Fungsinya omega 3 itu memelihara kesehatan sel dan menunjang komunikasi antara sel otak. Jadi sel otak sendiri kan bisa komunikasi tuh, ada neutronnya lah kalau kita bilang dah. Nah, ini yang dijaga oleh omega 3, punya lemak-lemak ini yang mereka saling berkomunikasi. Kedua juga, omega 3 kalau di otak bisa mencegah penyakit demensia. Nah, sekarang makanan apa yang baik untuk otak? Yang pertama pasti sayur-sayuran. Sayuran yang warnanya dark green, yang warnanya super hijau atau hijau dalam. Apa aja sayurannya? Bisa makan sayuran yang namanya kale, bayam, brokoli, asparagus, labu, dan sayuran lainnya. Makanan sayuran merupakan vitamin E dan folat yang tinggi. Brokoli pun juga banyak sekali vitamin K-nya. Vitamin K di dalam brokoli itu bagus banget untuk otak kita. Brokoli juga mengandung senyawa yang namanya glucosinolates yang tinggi. Itu berfungsi memperhambat kerusakan neurotransmitter kita. Nah, kalau kita banyak makan brokoli, selain bisa anti kanker, brokoli juga bagus, banyak vitaminnya, ya bisa membantu memperhambat kerusakan neurotransmission di otak kita. Hebat ya brokoli ya. Kedua adalah telur. Di dalam telur mengandung banyak sekali vitamin seperti kita tahu. Ada folat, ada vitamin B6, B12, termasuk juga ada kolin. Nah, di dalam telur sendiri, apalagi kita makan telur yang ada omega 3-nya. Bagus banget buat otak kita. Jadi bukan nambah kolesterol, but sehat buat otak kita sendiri. Nah, nomor 3 yang paling penting juga adalah ikan. Ikan itu seperti kita tahu di dalam otak ikan itu penuh omega 3, penuh lemak. Nah, sebanyak 60% komposisi di otak kita itu adalah lemak. Lemak yang bagus adalah omega 3. Jadi kalau kita bisa makan ikan yang penuh dengan omega 3, telur yang omega 3, itu bagus banget. Ikan apa aja yang bagus? Seperti kita bilang ikan kembung, ikan salmon, ikan tuna, ikan sarden. Itu semua yang baik, yang mengandung banyak omega 3-nya. Nomor 4 adalah avocado atau avokat. Karena di dalam avocado banyak sekali vitamin E-nya, vitamin B-nya, lemak-lemak yang baik. Itu semua di dalam alpukat komponennya baik untuk kita punya otak. Termasuk di dalam alpukat ada vitamin C yang cukup tinggi. Itu untuk kesehatan kita. Nah, sebaiknya kita kalau bisa setiap hari aja makan separuh avocado cukup. Itu vitaminnya untuk brain food, untuk otak kita udah cukup makanan separuh. Kita kerok avocado atau kita jus atau kita campur dengan salad, sudah bagus banget. Nomor 5 adalah kunyit.
Wow, kunyit mengandung tinggi antioksidan dan anti radang. Jadi kalau kita bisa minum kunyit setiap hari, itu meningkatkan daya ingat kita, ada antioksidan yang tinggi, anti radang, dan menumbuhkan sel otak-otak yang baru. Nah, nggak nyangka kan makanan kunyit ini begitu powerful? Nah, nomor 6 adalah kacang-kacangan. Kacang-kacangan seperti apa? Karena di dalam kacang-kacangan itu mengandung banyak lemak baik. Seperti protein, vitamin E, antioksidan, semua ada di dalam kacang-kacangan. Dia juga meningkatkan daya mampu pengingatan kita, otak kita bertumbuh lebih baik dengan minyak-minyak yang di dalam kacang-kacangan itu sangat baik. Untuk mengurangi kerusakan otak juga baik. Apa aja kacang yang baik? Pumpkin seed. Kedua, almond. Dan biji-bijian yang lain. Itu semua yang bagus untuk otak kita yang dikasih nutrisi baik. Untuk kesuburan otak, daya ingat kita, ketumbuhan sel-sel yang di dalam otak kita. Nah, nomor 7 adalah blueberry, strawberry. Ini berry kita tahu itu tingginya antioksidan dan baik untuk otak kita. Otak kita kan perlu antioksidan yang tinggi, vitamin C, dan nutrisinya. Karena antioksidannya tinggi, yang seperti sampel apa aja yang bagus untuk otak kita yang kita makan selain berry tadi, termasuk mangga, kiwi fruit, juga baik banget untuk yang tingginya antioksidan untuk kesehatan otak kita. Nah, nomor 8 adalah green tea, teh hijau. Teh hijau itu dapat meningkatkan kemampuan otak untuk daya ingat dan daya konsentrasi. Wow, bagus ya. Karena kenapa? Di dalam teh hijau itu ada theamin. Theamin itu dipercaya mengaktifkan bagian otak berperan memfokus untuk kita fokus untuk perhatian tertentu. Yaitu ada kandungan theaminnya. Kedua juga, di dalam teh hijau ada namanya antioksidan plus polifenol. Mendukung otak untuk berpikir. Menurunkan resiko penyakit Alzheimer dan penyakit Parkinson. Hebat ya teh hijau kita ya. Jadi kita harus ada maintenance setiap hari. Coba usahakan minum 1-2 gelas teh hijau. Nah, nomor 9 adalah coffee. Nah, kopi ini sebenarnya banyak fungsinya. Juga kalau kebanyakan nggak baik. Kalau minum sederhana 1-2 gelas, maksimum 3 gelas sehari, kopi itu bagus. Asal kopi pahit ya, jangan terlalu manis ya, jangan kasih gula. Kalau kita bisa minum kopi pahit atau kopi yang manisnya kecil sedikit sekali, nah baik sekali untuk alert kita punya otak, untuk berfungsi otak kita supaya fokus konsentrasi, yang dari tidur jadi bangun, jadi bisa baik untuk kita punya kafein itu untuk menstimulasi kita punya otak supaya lebih berfungsional, lebih aktif. Nah, nomor 10 adalah dark chocolate. Maksudnya apa? Coklat yang kakaonya 75% atau yang agak pahit sedikit. Jadi bukan dark chocolate yang manis. Ya, dark chocolate yang kakaonya tinggi. Ya, itu karena di dalam dark chocolate itu mengandung ada kafein, antioksidan, dan flavonoid. Itu 3 komponen itu yang baik untuk kasih nutrisi kepada otak-otak kita supaya bertumbuh baik, menjaga bertumbuh sel baru, fokus konsentrasi, dan ini banyak stimulan-stimulan yang untuk baik pertumbuhan otak kita. Apabila Anda suka video ini, kasihlah kami banyak jempol dan klik subscribe di channel video kami ini dan share kepada teman-teman yang membutuhkan informasi ini. Semoga ini bisa bermanfaat untuk keluarga mereka masing-masing.
Apabila Anda perlu informasi lebih lanjut, silakan ketik www.hydrofarm.co.id. Dan ketik apabila ada pertanyaan yang Anda atau suggestion yang baik, nanti saya akan satu persatu yang menjawabnya. Good in, good out. Sampai jumpa. Thanks for watching.